Kembali di Special Report. Pemirsa, gerakan cuci tangan menjadi salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk hidup sehat, dan cuci tangan dianggap dapat membunuh virus dan bakteri. Kebiasaan cuci tangan masyarakat Indonesia kini pun meningkat sebagai upaya kewaspadaan di tengah bahaya virus corona. Dan untuk membahas pentingnya cuci tangan di saat darurat corona Indonesia, kita akan berbincang langsung dengan narasumber dari kedokteran, yaitu Dr. Mahrani Febriastri dan juga Arif Rosyid dari aktivis Gerakan Milenial Lawan Corona. Selamat sore, Dokter dan Mas Arif. Selamat sore, Mbak April. Ya, saya ingin ke dokter terlebih dahulu. Dok, gerakan cuci tangan ini sebenarnya sudah lama kita dengar begitu ya, untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan ini semakin marak lagi ketika kita waspada terhadap corona. Seberapa penting sih, Dok, mencuci tangan ini untuk terhindar dari virus corona? Oke, sebenarnya cuci tangan ini merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam penanganan pasien di rumah sakit maupun pada sehari-hari. Kenapa sih? Karena sehari-harinya kita banyak banget menyentuh permukaan yang kita nggak tahu apa aja kuman yang udah nempel di permukaan tersebut, dan kemudian kita tidak sadar akan menyentuh wajah kita sendiri, atau kemudian kita makan dengan tangan tersebut, dan itu akan mempermudah masuknya mikroorganisme ataupun kuman-kuman masuk ke dalam tubuh kita. Jadi daripada pakai masker yang mungkin saja tidak langsung masuk ke saluran pernapasan kita, cuci tangan tuh sangat jauh lebih krusial dalam pencegahan penyakit. Dok, sebenarnya seberapa sering kita harus mencuci tangan dan kapan waktu yang tepat, Dok? Oke, untuk seberapa seringnya adalah sesering mungkin. Setelah kita, pokoknya sebelum kita makan, setelah masuk dari kamar mandi, kemudian setelah menyentuh permukaan yang dirasa kotor, dan sesering mungkin gitu sebenarnya. Biasanya kalau kita habis bersentuhan di tempat umum, habis bersalaman dengan orang-orang yang baru dikenal atau dengan teman-teman permainan gitu ya, kita harus cuci tangan gitu. Saya ke Mas Arif. Mas Arif, bagaimana caranya untuk menggalakkan harus mencuci tangan agar terhindar dari virus corona? Iya, kalau saya kan sebenarnya yang awal melatar belakangi saya ikut terlibat ya buat gerakan milenial melawan corona ini karena saya juga aktif di Dewan Masjid, Mbak. Dan itu tadi sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri kan ada tuh hadis yang kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, saya kira jadi momentum virus corona ini, anjuran cuci tangan, pola hidup bersih dan sehat, sebenarnya Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam ini jadi momentum penting untuk kita menegakkan kembali hadis Rasulullah SAW itu, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi apa yang kita lakukan misalnya di Dewan Masjid dengan menyemprot 10.000 sampai 20.000 masjid sebagai upaya pencegahan, dan inisiatif gerakan yang lain dengan teman-teman, saya kira dalam konteks tadi menegakkan apa yang sudah dianjurkan ya dalam agama Islam gitu, Mbak. Baik, Mas Arif, Anda melihat apakah gerakan cuci tangan ini sudah diterapkan secara maksimal begitu oleh masyarakat, Mas? Saya kira dengan adanya virus corona ini semua menjadi sadar bahwa cuci tangan itu sangat penting ya buat aktivitas keseharian kita. Jadi sehingga saya kira dengan gerakannya tadi Dokter Mahrani ya, itu menjadi sangat sangat baik ya di tengah situasi yang seperti ini, dan ya harapannya tidak berhenti setelah misalnya virus corona ini selesai, tapi itu akan menjadi kebiasaan ya, habit buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita kembali ke Dr. Rani. Dr. Rani, ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baru bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya cuci tangan menggunakan sabun dan air, masyarakat juga banyak mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau antiseptik. Apakah ini manfaatnya sama, Dok? Oke, sebetulnya kami sendiri praktiknya sebagai tenaga kesehatan hanya menggunakan hand sanitizer apabila kami tidak hanya terpapar ringan saja dengan lingkungan pasien, dan tidak ada air atau sabun yang dekat dengan lingkungan yang kami datangi gitu. Jadi sebenarnya
sebenarnya jauh lebih efektif menggunakan air dan sabun karena dia selain menghilangkan kuman dan bakteri, kita juga bisa menghilangkan minyak-minyak, kemudian kotoran, debu yang menempel di tangan. Lain halnya dengan menggunakan hand sanitizer, memang kuman itu akan hilang dengan kandungan alkoholnya, namun akan menambah rasa lengket karena ada kandungan gliserol, kemudian pelembab lainnya di dalam hand sanitizer tersebut, sehingga sebenarnya minyak-minyak di tangan itu tidak akan hilang gitu. Jadi hand sanitizer tidak terlalu efektif dibandingkan dengan cuci tangan menggunakan sabun dan air begitu ya dok ya? Betul, jadi kalau untuk memang kepepet nggak apa-apa pakai hand sanitizer, tapi alangkah lebih baiknya jika kita lebih sering menggunakan air yang mengalir dan sabun. Baik, dokter, efektivitas hand sanitizer di tangan berapa lama dok ampuhnya? Oke, sebenarnya ketika kita mencuci tangan, kemudian kita langsung menempelkan tangan kita kepada permukaan yang kotor gitu kan, ya pasti akan langsung nempel lagi gitu. Cuman efektivitasnya adalah hampir sama dengan air dan sabun, itu 99%, namun kembali lagi kuman itu kan pasti ada di semua permukaan dan juga di udara, sehingga akan pasti menempel lagi. Cuma makanya untuk mengenai cuci tangan, semakin sering itu semakin baik. Baik. Dokter, berarti edukasi lebih penting betul ya dok ya, untuk bisa mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya mencuci tangan yang baik dan juga membersihkan lingkungan sekitar begitu ya dok ya? Betul. Baik, saya ingin ke Mas Arief. Mas Arief, Anda memiliki gerakan milenial untuk mencegah corona. Apa saja gerakan yang sudah Anda lakukan, Mas? Banyak sih Mbak, ini saya nyatat sekitar 10-an ya. Jadi awalnya sebenarnya tadi saya sudah cerita di awal bahwa begitu Pak JK sebagai Ketua Umum Dewan Masjid itu mengatakan bahwa kita melawan corona dan kekhawatiran yang pertama itu dari rumah ibadah, karena berkaca dari Iran dan Korea ya. Iran itu di KUM, Korea di Katoliknya, maka Pak JK waktu itu langsung menyerukan kepada segenap pengurus masjid di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya pencegahan dengan menyemprot desinfektan. Nah, dari situ saya juga tergerak untuk bisa menginisiasi bareng teman-teman. Waktu itu saya diajak juga ikut rapat di BNPB, dan pasca pertemuan itu saya berinisiatif mengajaklah beberapa influencer yang sempat ramai juga itu bahwa teman-teman ini dibayar, tapi kita sudah mengklarifikasi bahwa ini atas inisiatif teman-teman ini untuk datang ke BNPB untuk pengen support nih apa yang teman-teman dengan potensi yang kita semua miliki, apa nih yang bisa kita berikan atau kontribusikan buat bangsa ya, yang sebagai ketua Satgas itu BNPB. Akhirnya dari pertemuan itu banyak lahir ide, gagasan yang sampai hari ini juga kami masih bergerak ya. Misalnya tadi kita mensupport Dewan Masjid dan rumah-rumah ibadah yang lain, gereja, vihara dan lain-lain dengan PMI. Halo? Ya, Mas Arief, dari mana mendapatkan sumber dana yang otomatis ini gerakan yang pastinya membutuhkan biaya yang banyak? Alhamdulillah Mbak, di teman-teman influencer itu kan Rachel, kemudian Dr. Tirta, terus Dr. Mas Fatur, Taki Malik, itu kan semua influencer yang punya banyak follower ya, dan follower inilah yang kemudian berkontribusi menyumbangkan dananya ya. Ada juga yang nyumbang barang yang kemudian memudahkan gerakan kami masyarakat. Misalnya bareng Mas Fatur, Dr. Tirta, kita bangun untuk sementara 2 hari ini sekitar 15 titik desinfektan chamber. Kemudian juga kemarin bareng Mbak Acel dan Kita Bisa, Mas Timi, mereka nyumbangin dana ke Palang Merah Indonesia juga sebesar 2 miliar misalnya. Dan saya kira sumbangan-sumbangan lain dari masyarakat yang begitu antusias ya, karena kan gerakannya di rumah aja nih. Jadi ternyata teman-teman yang lain itu kontribusi dari rumah itu dengan transfer dan lain-lain. Ya. Kita tahan dulu, Mas Arief dan Dr. Radi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Special Report.